Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Yang kami hormati Pak Denny selaku guru pengampu mata pelajaran kimia dan teman-teman yang kami banggakan. Izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami mengenai topik dampak pembakaran bahan bakar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Afira Inovanda, selanjutnya Agustini Eka Putri, kemudian Masya El Jannah, dan saya sendiri Laksmi Ajeng Parameswari. Baik, saya mulai pembahasan. Yang pertama adalah pengertian. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Pembakaran. Pembakaran di sini meliputi dua jenis. Yang pertama ada pembakaran sempurna. Ketika pembakaran sempurna terjadi, hidrokarbon dan oksigen akan melakukan reaksi kimia untuk membentuk senyawa karbon dioksida dan uap air. Kedua senyawa ini tidak beracun. Untuk reaksi umumnya, yaitu hidrokarbon ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada pembakaran tidak sempurna. Akan ada asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga. Hal ini terjadi ketika hidrokarbon dan oksigen bereaksi membentuk senyawa karbon monoksida, hidrokarbon yang tidak terbakar, dan nitrogen oksida. Ketiga senyawa ini adalah senyawa yang beracun. Untuk reaksi umumnya adalah hidrokarbon ditambah O2 menghasilkan hidrokarbon ditambah karbon monoksida ditambah nitrogen oksida. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Masyail. Untuk pembakaran tidak sempurna, yaitu hidrokarbon terbentuk karena bahan bakar yang tidak terbakar sehingga menyebabkan terbentuknya senyawa Hc kembali atau hidrokarbon kembali. Dan yang kedua yaitu karbon monoksida terbentuk karena bahan bakar yang terbakar sebagian dan udara yang kurang cukup untuk membakar bahan bakar. Yang ketiga yaitu nitrogen oksida terbentuk karena reaksi antara nitrogen dan oksigen pada proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Pembakaran yang tidak sempurna ini menghasilkan gas-gas beracun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Penyumbang polusi terbesar, terutama di kota-kota besar dikarenakan emisi bahan bakar. Pembakaran tidak sempurna disebabkan oleh beberapa faktor, seperti desain konstruksi mesin dan sistem kontrol udara bahan bakar yang tidak ideal. Akan diteruskan oleh Agustini Putri. Contoh pembakaran. Yang pertama yaitu pembakaran sempurna. Contoh pembakaran sempurna pada bensin menghasilkan isoktana. Reaksinya adalah C8H18 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Lalu reaksi disetarakan akan menjadi 2C8H18 cairan ditambah 25O2 gas menghasilkan 16 CO2 gas ditambah 18 H2O gas. Selanjutnya, pembakaran tidak sempurna. Contoh pembakaran tidak sempurna pada bensin menghasilkan komponen utama isoktana. Reaksinya adalah C8H18 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Lalu reaksi disetarakan akan menjadi 2C8H18 cairan ditambah 21O2 gas menghasilkan 8 CO2 gas ditambah 18 H2O gas. Dilanjutkan oleh Afira Ayu. Penggunaan bahan bakar tentu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dampak ini bisa mengarah ke arah yang positif dan negatif.
Dampak positif pembakaran bahan bakar adalah memudahkan kita dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari seperti berkendara. Namun, di balik dampak positif tersebut, pembakaran bahan bakar juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang pertama, menimbulkan efek rumah kaca. Pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air. Adanya karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer dapat menimbulkan efek rumah kaca. Jika temperatur bumi naik, maka kumpulan di daerah kutub akan mencair dan berakibat naiknya permukaan air laut. Kedua, menimbulkan fenomena asam kabut. Pada suhu tinggi, di dalam kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dengan oksigen yang menghasilkan nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida di udara tidak beracun secara langsung pada manusia. Gas nitrogen oksida ini bereaksi dengan bahan bakar pencemar lain sehingga menimbulkan fenomena kabut atau smog. Smog dapat menimbulkan sesak nafas dan mata perih. Ketiga, menimbulkan terjadinya hujan asam. Gas SO3 merupakan oksidan asam yang mudah bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat. Akibat yang ditimbulkan adalah hujan asam. pH air hujan akan menurun sehingga timbul korosi logam-logam, kerusakan bangunan, dan memudarnya cat-cat pagar. Keempat, menimbulkan pencemaran udara. Pembakaran secara tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Gas karbon monoksida terhirup oleh tubuh, kemudian karbon monoksida akan segera masuk ke dalam darah dan berikatan dengan hemoglobin. Gas karbon monoksida lebih mudah bereaksi dengan hemoglobin dibanding dengan oksigen. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan pusing, sesak nafas, muntah, pingsan, bahkan kematian. Dan yang kelima, mengakibatkan radang paru-paru dan klorosis. Gas SO2 di atmosfer sebagian besar merupakan hasil pembakaran bahan bakar yang mengandung belerang. Gas SO2 yang cukup tinggi mengakibatkan penyakit radang paru-paru pada manusia dan klorosis atau kepucayatan pada daun-daun. Kemudian akan dilanjut oleh Agustini Putri. Untuk penyebabnya, yang pertama yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah sumber energi tidak terbarukan seperti minyak mentah, bensin, solar, batu bara, dan lain-lain. Bahan bakar ini digunakan di hampir setiap proses industrialisasi, manufaktur, transportasi, dan pembangkitan listrik. Untuk yang kedua, manusia mengandalkan alat transportasi seperti mobil, pesawat, kereta, truk, dan lainnya. Gas buang keluar dari knalpot dan mencemari udara antara lain nitrogen oksida, karbon monoksida, hingga hidrokarbon. Gas buang kendaraan juga menyumbang partikel racun yang paling memengaruhi kesehatan manusia. Dilanjutkan oleh Mas Syail. Untuk yang terakhir yaitu upaya meminimalisir dampak pembakaran bahan bakar. Upaya meminimalisir dampak pembakaran bahan bakar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Prinsipnya adalah bagaimana zat-zat pencemar yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dapat dikurangi dan dihilangkan atau diganti dengan jalan alternatif lainnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar seperti lidah mertua, bunga lili, dan juga tanaman sri rejeki. Yang kedua yaitu memproduksi bensin bebas timbal seperti premium, pertalite, dan juga pertamax. Yang ketiga yaitu memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin. Yang keempat memproduksi biodiesel sebagai pengganti solar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan mobil listrik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.